Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allahu fil Qur'anil Karim wa lanabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang kami hormati Bapak Purwadi dari MCCC, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ibu Dr. Eko Rini dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Yang kami hormati Mas Irwan Rosadi, moderator. Yang kami hormati pula Ibu Bapak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Gamping. Dan juga yang kami hormati Ibu Bapak peserta Zoomiyah, ya, pesantren COVID pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita bertemu pada malam hari ini untuk bersama-sama mengaji. Kalau kata Pak AR, mengaji itu adalah ruhnya Muhammadiyah. Maka itulah sebabnya kita perlu mengaji dan mengaji. Perkenalkan Ibu Bapak sekalian, ya, saya lengkapnya itu tadi disebutkan Sri Lestari Linawati. Saya biasa dipanggil Bu Lina. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kita yang saya bacakan tadi, ya, walanabluwannakum bisyai'im, ya, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu, bisyai'in, dengan segala sesuatu, minal khaufi, dengan ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta, wal anfusi, jiwa, wathamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ibu Bapak jamaah Zoomiyah yang dirahmati Allah, tentu tidak mudah kita memahami ayat ini, terutama di masa pandemi ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersabar dalam menghadapi keadaan ini? Tetapi di lain pihak kita juga meyakini bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, satu kebenaran, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, adalah sebuah kebenaran dan kita perlu meyakini. Baiklah Ibu Bapak yang berbahagia, agar pembahasan kita bisa fokus pada tema yang diangkat pada malam hari ini, taqarrub ilallah, dengan menulis
kita masuk dalam PPT. Nah, ini jadi yang saya sampaikan kalau ikut gayanya Pak AR itu ini menulis, jadi kajian tentang menulis yang enteng-entengan. Jadi saya menyampaikannya langsung pada apa yang ingin, contoh konkretnya. Nah, ini yang pertama. Kita lihat di sini ada meme. Orang yang paling beruntung ketika nafas berhenti, pahalanya terus mengalir. Dan orang yang paling merugi ketika nafas berhenti, dosanya terus mengalir. Ya, ini ditulis oleh Muhammad Hirzin, Prof. Muhammad Hirzin. Beliau menulis dengan membuat meme. Oke, kita lanjutkan. Next. Yang berikutnya, adapun Prof. Samsul Hadi. Ya, cara beliau untuk taqarrub ilallah dengan menuliskan, dengan berbagi keilmuan beliau dalam linguistik Arab, dengan menulis buku-buku yang terkait dengan bahasa Arab. Salah satunya adalah kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Nah, buku ini menjelaskan secara panjang lebar ternyata bahasa Arab itu sudah banyak masuk di dalam kosakata bahasa Indonesia. Itulah sebabnya kita tidak terlalu asing banget dengan bahasa Arab. Meskipun kita itu bahasa pertama kita bukan bahasa Arab. Bisa jadi bahasa pertama kita bahasa daerah. Kemudian kita mengenal bahasa Indonesia ketika sekolah, masuk sekolah. Nah, inilah yang ketika kita mempelajari ini, ya, kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia kita menjadi mudah supaya mengerti. Ya, misalnya Assalamualaikum, nah, kita sudah mengenal itu, sudah sehari-hari kita pakai. Kemudian pada penggunaan hari, ya, Yaumul Ahad, Itsnain, ya, Senin, Selasa, Tsulatsa, Waruba, ya, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabat, gitu. Selanjutnya. Nah, ini tadi juga ini adalah acara berbagi menulis tadi siang, ya. Ini diselenggarakan oleh teman-teman penulis yang ingin berbagi bagaimana tip dan trik menulis menang dalam lomba menulis tanpa ribet. Nah, apa yang bisa saya bagikan dari acara ini, yaitu di sini teman-teman penulis, ya, ini menulis bagaimana menuliskan cerita anak gitu, ya. Ternyata itu sangat gamblang sekali dibukakan. Peluang-peluang itu sangat terbuka lebar. Nah, ini adalah salah satu bentuk taqarrub ilallah, ya, dengan menulis cerita, ya, kemudian menulis cerita itu nanti ada ilustrasinya. Bagaimana seorang awak ini, ya, ini tadi itu Iwak Afghani, ya, dia menulis sejak tahun 2008, lama dia mempelajari. Nah, kemudian tahun 2017 dia menang, 2018 menang, dan 2019 lima-limanya menang. Tapi itu berproses juga. Belajar dari pengalaman. Nah, ternyata menampilkan cerita-cerita anak itu, ya, harus cerita yang sangat dekat dengan kehidupan anak. Misalnya begitu. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ada 7 orang narasumber tadi, mereka semua berbagi dan itu gratis acaranya. Next.
Nah, kalau yang ini adalah acara IA Scholar. Ini acara yang dikemas yang disajikan oleh Prof. Irwan Abdullah, yang beliau mendedikasikan ilmunya untuk penulisan jurnal. Menulis jurnal itu udah, gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini dikemas dengan apik. Kebetulan sampai edisi berapa itu kemarin ya, 27. Jadi seminggu 2 kali diselenggarakan. Dan saya mengikutinya itu ya kebetulan saja, kebetulan saya ikut, kemudian saya seneng. Nah, sampai di bagian sampai berapa kali pertemuan itu, sampai terakhir kemarin itu saya sangat senang mengikuti. Meskipun saya belum berhasil ya menuliskan seperti itu, tapi saya memiliki keyakinan bahwa oh, menulis itu mudah. Oh, ini ada step-stepnya kayak gitu. Oh, termasuk menulis jurnal, oh step kayak gitu. Next. Nah, ini poster ini ditulis oleh Pak Angga, salah satu jamaah IA Scholar, yang ini di-share-kan via WA. Kalau acara IA Scholar-nya itu lewat Zoom maupun lewat YouTube. Sehingga kami bisa mengikuti langsung lewat Zoom pada hari itu atau melalui YouTube dan bisa mengulang-ulangnya lagi. Demikian. Jadi next. Nah, kalau yang ini apa? Ini adalah aplikasi Lafzi. Ya, aplikasi Lafzi. Apa hubungannya dengan menulis? Ya. Jadi ini memberikan kemudahan. Aplikasi ini ditemukan oleh mahasiswa IPB. Ya, menemukan aplikasi ini bagaimana mencari ayat di dalam Al-Quran. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Ini karena banyak sekali yang belum mengetahui, ya syukur-syukur kalau Ibu Bapak sudah mengetahui ini. Kalau aplikasi ini sangat membantu buat saya. Jadi saya belum bisa menghafal Al-Quran secara utuh. Kalau saya sendiri paling mendengar ayatnya, kira-kira artinya ini, gitu. Nah, tetapi untuk mencari itu kan ada aplikasi Lafzi yang memudahkan. Misalnya di sini mastata'tum misalnya. Wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah segala sesuatu ya yang bisa engkau persiapkan dari segenap kemampuan yang engkau miliki. Nah, artinya aplikasi ini itu diutak-atik oleh seorang mahasiswa itu, ya, mahasiswa IPB. Nah, itu kan dari menulis tuh. Ada sebuah kegelisahan, dia ingin membantu, kemudian dia coba utak-atik dan hasilnya seperti ini. Next. Kalau yang ini melalui Instagram. Instagram nih dari apa? TI ya, TI Unisa. Pandemi tetap jaga kesehatan gitu ya. Itu pesannya seperti itu kan, menulis, perlu sampaikan menulis karena anak-anak milenial sekarang itu kan lebih familiarnya lewat IG. Maka disampaikanlah pesan melalui IG. Next. Nah, kalau ini pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Ya. Nah, itu saya melihat, oh mahasiswa itu pada senang mengikuti kajian-kajian seperti itu. Artinya adalah sebuah tantangan dakwah bagi kita. Nah, sebenarnya gini, jadi saya yakin kita semua ini pasti sudah banyak asam garam gitu ya. Kita mengambil hikmah di dalam setiap jengkal kehidupan kita. Persoalannya kan apakah itu dibagi atau enggak, kan begitu.
sebenarnya sama mungkin kan kita dengan Ustadz Hanan Attaqi, tapi kita mungkin nggak buat konten seperti itu misalnya. Nah, lanjut. Nah, kalau yang ini menulis melalui Telegram atau menulis melalui blog yang disampaikan melalui Telegram. Ini adalah tulisan dari seorang peserta di kelas kami. Kebetulan kami kemarin ada kelas menulis daring dari sebuah grup komunitas sahabat pena kita yang kami ikuti. Itu, nah ini Mbak Aziza Hera menulis kisah seorang tokoh dan kemarin ikut lomba yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan akhirnya dia menjadi juara 1 dan berhak untuk membawa pulang hadiah 7 juta rupiah gitu ya. Luar biasa. Jadi dari sebuah kegiatan menulis yang itu ya. Jadi menulis itu diungkapkan dari adanya sebuah kepedulian, ingin berbagi, dan ada sebuah kebahagiaan ketika kita berbagi. Lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman, ibu bapak semua sudah membaca ini ya. PDF yang ditulis oleh Fatma Devi, Saya Akan Sembuh. Kisah beliau sebagai penyintas COVID, beliau bagikan kepada kita semua. Bagaimana ketika virus itu datang, kemudian dia mengalami masa-masa yang sulit ya, dan harus diswab, kemudian dia harus dites, kemudian diisolasi ya, kemudian bagaimana anak-anaknya juga dites, orang-orang yang di rumah juga dites, akhirnya bibinya juga positif dan harus diungsikan juga ya, dicarikan tempat isolasi. Nah, yang diceritakan oleh Fatma Devi ini adalah bahwa dengan menulis itu menumbuhkan, memunculkan imun di dalam dirinya. Seperti itulah dahsyatnya kekuatan menulis. Ya. Kekuatan menulis itu memang memberikan sebuah kepuasan, sebuah kebahagiaan pada penulis. Jadi, secara utuh ini Fat menceritakan suka dukanya ketika mengalami ya masa COVID ini sebagai penyintas COVID. Maka ini buku ini didedikasikan oleh beliau untuk kita semua agar ketika kita positif ya, tahu apa yang akan kita lakukan ya. Kemudian kalau kita orang-orang di sekitarnya itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, semacam itu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah ya, ini jadi nanti di acara ini kami juga mengajak Ibu Bapak semua. Apakah Ibu Bapak itu terkonfirmasi positif atau tidak, itu monggo berbagi. Saya yakin kita semua mengalami sebuah keprihatinan, apalagi bagi yang terkonfirmasi. Itu kan betul-betul ada suasana yang sangat menyentak. Nah, yuk kita berbagi. Nanti silahkan diisi Google Form yang sudah disediakan. Silahkan berbagi. Ya, oh gitu ya, masih dikunci ya. Nanti coba, caranya gimana? Oke. Linknya masih dikunci. Oke, nanti coba gimana nih caranya. Mungkin Bu Ratna nanti bisa berbagi ini.
karena laptop saya ini alhamdulillah bisa menghadap begini ya. Karena agak error ini Pak Murwadi laptopnya. Gini, baik saya lanjutkan dulu ya. Baik, ini kalau yang ini apa? Ini YouTube, siaran YouTube-nya Helmi Yahya Bicara. Ya, kebetulan ini saya kemarin nonton. Ini loh ya, penyembuh COVID yang dialami oleh Dr. Khairul Hadi. Nah, saya lihat di sini. Nah, ini kenapa apa kaitannya dengan tulisan? Nah, ini tentu Helmi Yahya ini bicara, dia bikin draft dulu, menulis bla 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 gitu ya, ditulis, kemudian akhirnya di-share-kan ke kita. Yang menarik dari kasus positifnya Dr. Khairul Hadi, saya melihat sosok beliau itu seorang ahli sedekah. Ahli sedekah. Mungkin itu yang menyelamatkan beliau gitu ya. Sampai pada akhirnya beliau sekarang menjadi orang yang menyerukan untuk donor darah ya, plasma darah konvalesen. Nah, itu ya. Dan beliau sudah mengetahui orang yang mendonorkan darahnya kepada beliau, dan beliau menjanjikan untuk dan beliau yang menarik lagi adalah beliau begini, pengalaman beliau. Jadi COVID ini mengajarkan agar kita itu berbuat baik kepada sesama. Di tengah suasana saat ini yang carut marut, orang seakan cakar mencakar. Lalu akhirnya saya coba mencari gitu ya. Setelah saya menonton acara ini, saya itu membuka surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ya. Surat ke-49 itu disampaikan ya, kalau sesama muslim itu berselisih ya, maka damaikanlah. Dalam konteks begini, saya melihat begini, kita saat ini itu kan mengalami satu kondisi keadaan COVID ya, dan ada banyak satu analisis gitu ya. Oh, ini COVID seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga ketika saya saksikan beberapa dokumen dari orang-orang yang terkonfirmasi positif ya, ada kakak kelas saya yang terkonfirmasi positif, kemudian ada beberapa lainnya gitu kan, saya tanya itu sebenarnya bagaimana toh gitu ya, apa yang dirasakan kayak gitu, terus sarannya seperti apa gitu ya. Ya jujur kadang ya saya takut juga gitu kan, kayak gimana gitu. Tapi ya kalau kita tahu kan kita menjadi siap. Oh, kalau misalnya terjadi kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Termasuk ketika tadi saya mendapatkan informasi dari Unisa, ya saya baca cermat gitu ya. Apa sih sarannya? Oh ya, memang tetap harus menjaga kewaspadaan ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Bambang tadi malam, bahwa kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, itu memang harus sangat disiplin kita terapkan. Lanjut, oke, lanjut. Nah, oke. Sebelum sampai di sini, saya bacakan dulu. Ini, saya bacakan dulu di surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ayat. Oke, ini ayat 9 ya.
Ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jadi fokusnya adalah kembali kepada jalan Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya secara adil. Berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, apa pesan selanjutnya? Yang menarik lagi adalah di ayat yang 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tatanabazu bil alqab bi'sal ithmul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sampai di bagian ini kita menjadi memahami. Tadi kalau pesannya Dr. Khairul Hadi, maka ya itu, kita ada sebuah sikap saling menghormati. Ya kalau ini kondisinya seperti ini, ya. Mewujudkan tentu sangat tidak mudah mewujudkan suatu keadaan sebagaimana normal dulu, sangat tidak mudah karena realitanya memang saat ini kita menghadapi pandemi COVID. Kalau kita kaitkan lagi mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Sagira. Ya sudah, kita ada sebuah keyakinan kita kepada Allah. Kita hanya sekarang itu rasanya kita hanya berhadapan dengan Allah saja. Kita mau beribadah di rumah, yaitu untuk Allah. Kita mau beribadah di masjid, musola, langgar, itu juga karena Allah. Ya udah, jangan saling, ini kenapa kamu kok sholat di masjid? Yang di masjid pun juga begitu. Allah, kamu sholat di rumah. Lebih baik aku. No. Sekarang kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Kita hormati, yang sholat di masjid, musola, semoga tetap sehat. Ya, kalau kita meyakini kita sholat di rumah itu sebagai pilihan, ikhtiar kita, ya, mari kita perkuat itu. Nah, oke, kita lanjut di bagian ini. Kalau ini adalah tulisan yang dibuat oleh Didi Kempot. Apa kaitannya kok disampaikan di sini? Ya, Didi Kempot ini
karena dia seorang penyanyi, maka dia ikhtiarnya begitu. Dia menulis dengan lagu. Nah, ini Ojo Mudik gitu ya. Ini dinyanyikan oleh dibuat oleh Didi Kempot ya, sebelum beliau akhirnya meninggalkan kita semua. Lagu-lagunya tentu kita sudah sangat hafal ya. Baik Sewu Kuto ya, Suketeki gitu ya. Sewu Kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni. Nah gitu. Nah itu kalau Didi Kempot. Ataupun lagunya di Suketeki. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wong sing betah. Itu ya. Nah, gitu. Oke, lanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini tulisan yang sangat jelas tertulis gitu ya. Ini dibuat oleh MCCC di masa pandemi ini. Ada panduan anti hoax ya. Karena ini beritanya macam-macam membuat orang panik, orang takut gitu kan. Maka ada dibuatlah buku panduan anti hoax. Ya. Juga dibuat bagaimana panduan untuk pasien, panduan bagi keluarga pasien, dan masih banyak lagi buku yang dibuat oleh MCCC di masa pandemi ini. Artinya Ibu Bapak semua sampai di sini kita ya menulis itu ada banyak jalan. Kalau kita memang menulis lewat ini, yuk kita dakwah lewat itu. Yang dari lagu. Nah, oke. Selanjutnya ya ada si COVID juga ya. Nah kalau ini Pak Irut ini tulisan yang dibuat oleh Pak Irut ya. Beliau menulis naskah, maka beliau membuat ini video dakwah beliau ya, melalui Irut TV. Ini ya setiap saat lalu beliau sampaikan melalui keilmuan beliau di psikologi. Ya, ini mohon maaf ya tadi link tidak bisa diisi langsung, tapi saya juga tidak bisa langsung merubahnya karena saya masih menyampaikan materi ini. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ini apa? Tulisan apa? Wah, ini Iqra. Ya, ini aplikasi Iqra. Oh. Terus apa ini maksudnya gitu ya? Nah, ini aplikasi ini kan tentu dibuat dari sebuah kondisi kebutuhan. Ya, artinya gini. Kalau dulu masa kecil saya itu ngaji itu harus jauh. Masa kecil saya dulu masih sempat menangis, belum ada listrik gitu ya. Saya mengantar kakak saya ngaji itu ya lewat pematang sawah, malam-malam pakai oncor gitu. Kemudian kalau saya sendiri ngaji itu harus lewat ya, karena rumah saya itu di belakang rumah sakit ya, pastinya itu di belakang kamar mayat ya. Jadi kalau saya ngaji itu lewat kamar mayat rumah sakit itu, kemudian melewati SD, nyabrang, melewat pasar, sampai di musola, jauh sekali ya langgarnya itu harus ngaji setiap hari jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Kita disimak. Nah, kalau sekarang kan zamannya beda banget. Dengan adanya aplikasi ini ya, karena menulis ya, tulis itu tadi keprihatinan dituliskan, maka tersajilah ini aplikasi Iqra. Sekarang kita tinggal klik aja. Kalau nggak bisa ngaji ya udah klik aja di sini Iqra, tinggal dibuka jilid 1 sampai 6 ada semua. Audionya ada, tulisannya ada, Al-Qur'an 30 juz ada, di YouTube-nya pun ada Iqra. Nah, itu menulis ya. Laki-laki itu menulis. Lanjut. Selanjutnya, oke. Kalau yang ini adalah poster yang dibuat oleh Dr. Probo, ya, untuk kunci sehat ya.
Beliau sangat aktif menulis, sangat aktif membagikan ilmunya. Sehat itu kuncinya apa? Sehat, bahagia. Nah, itu saya sangat suka mengikuti kajian beliau setiap Selasa kedua dan keempat. Ya, inilah beliau rajin menulis, ya, termasuk menulis puisi dan menyanyikannya, ya. Sehingga semua konsep-konsepnya ini masuk di dalam pesan yang beliau sampaikan. Lanjut. Nah, kalau yang ini, alhamdulillah, kuasa Allah, saya diberikan kesempatan untuk mengawal 3 buku antologi ini. Jadi di masa pandemi ini, ya kok ya dilalah gitu ya. Sebelum pandemi ini laptop saya itu error dan sampai saat ini ya masih saya belum ini fit banget gitu ya. Jadi laptop saya itu error itu Pak Purwati. Saya itu sebenarnya pusing waktu itu. Gimana nih laptop kalau dibawa itu terus kalau udah sampai kampus nggak bisa nyala itu kan. Kok terus setelah itu ada work from home. Ya, maka saya itu akhirnya memang setelah itu kan ada ketentuan work from home harus di rumah dan sebagainya. Maka saya memang full dari rumah Pak kerjanya itu. Ya, dari rumah termasuk perkuliahan praktikum AIK Al-Islam Kemuhammadiyahan apa ya, mengajar BAG, baca Al-Qur'an, itu semuanya saya lakukan di rumah. Ya. Karena ketentuannya kalau disiplin protokol kesehatan itu kan kalau ngerasa nggak enak badannya ya jangan kemana-mana gitu kan. Ya itu. Dan Kak Yandilalah saya itu laptopnya agak error jadi ya saya memang akhirnya menahan diri. Hanya sangat-sangat terbatas saya ke kampus. Kalau memang ada acara yang memang mengharuskan, kemarin ada Baitul Arqam, ada kegiatan International Conference on Asia Studies, baru saya ke kampus. Itu pun ya saya bla 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 gitu, selebihnya terus langsung pulang lagi gitu. Karena ya itu tadi faktor laptopnya yang mungkin sudah agak bermasalah. Tetapi saya mencoba mensyukuri dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah ini bisa mendampingi kegiatan-kegiatan menulis selama masa pandemi. Nah, ini Unisa Menulis COVID-19 ini adalah buku yang diinisiasi oleh Pak Dekan Fikes ya, Pak Imron. Lina, ini kita bikin acara lomba menulis. Oh, siapa? Gitu kan. Saya siapa? Gitu kan. Oke, saya siapkan. Oke, akhirnya kita pasang pengumuman. Kita membuka kesempatan bagi segenap sivitas akademika Unisa untuk menulis. Nah, ini ya Pak Imron ada di sini. Terima kasih Pak Imron sudah memfasilitasi terbitnya buku ini ya. Nah, alhamdulillah itu beliau memberikan hadiah itu. Luar biasa ini karena ini kegiatan menulis pertama yang diselenggarakan. Semangatnya adalah agar kita tidak menyerah di kala Covid ini. Ya. Alhamdulillah ini terkumpul tulisan waktu itu terkumpul ada banyak sekali itu tulisan itu. Berapa ya jumlahnya? Banyak sekali sehingga buku ini tebal ini. Buku ini. Ya, hadiahnya pemenang 1 juta rupiah, kemudian 700 ada 10 pemenang di masing-masing kriteria kategori. Dosen 10, pegawai karyawan 10, kemudian mahasiswa 10. Nah, itu ya seneng juga gitu kan. 1 juta yang pertama, yang kedua 750, yang ketiga 500 ya. Terus yang ke berapa ya? 250, kemudian hadiah ke berapa itu ada buku gitu. Lumayan gitu kan. Kemudian berikutnya dibukukan buku ini ya. Dan itu ketika ada mahasiswa nggak nyangka, Bu saya nggak nyangka itu aduh buku ini sampai terbit jadi buku ya. Saya senang ya jelas berbahagia karena setidaknya saya bisa memberikan sedikit peran yang bisa
saya lakukan untuk Unisa Yogyakarta. Di sini hadir juga pada pertemuan ini editornya Mas Fikri Wildan ya. Ya, dari masa kini. Terima kasih Mas Fikri. Pak Ali Imran selaku penggagasnya juga terima kasih ya atas terselenggaranya kegiatan menulis di Universitas Aisyah Yogyakarta ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini literasi untuk mengabdi dan mengabadi, itu kegiatan menulis yang diselenggarakan. Jadi kemarin ada webinar kepenulisan. Kemudian saya coba-coba, Pak, ini kalau pesertanya semangat tok, ini kan harus kita tindak lanjuti, menulis. Ya, alhamdulillah jadilah buku ini. Dan kalau yang ini dari kelas menulis menuju mahakarya adalah sebuah program menulis yang diselenggarakan oleh komunitas sahabat pena kita secara daring di masa pandemi ini juga, gitu, melalui Telegram, dan akhirnya akhirnya muncullah buku ini. Ya, diantaranya juga ada tulisan Bu Dokter ya, ini ada Bu Dokter juga ada di sini tuh ya, Bu Dokter Teti Aman Nasution ya. Jadi saya senang sekali, saya juga terharu membaca buku-buku ini ya, karena teman-teman itu merasakan menulis itu tidak mudah gitu ya, gitu ya, tidak mudah, tapi ya sudah kita support seperti itu. Selanjutnya, nah kalau yang ini adalah kegiatan menulis kedua di Universitas Aisyah Yogyakarta ya, lagi-lagi Pak Imran waktu itu udah kita lanjut setelah menulis COVID itu bikin puisi waktu itu Agustus ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan, maka terbitlah buku Layang-Layang Kemerdekaan. Nah, ini di sini saya sedikit aja perannya ya, pokoknya menemani saja ini ya. Dan saya urun satu puisi yang saya tulis. Oke, lanjut. Nah, ini puisi yang saya tulis terinspirasi ketika upacara 17 Agustus itu kan ada acara apa itu? Yang diam sejenak itu semuanya tek gitu ya. Setelah itu ketika penghormatan bendera ya itu ya. Indonesia ya, terus setelah selesai itu, nah lalu jadilah tulisan ini. Segera setelah itu saya menuliskan puisi ini. Berikutnya, nah ya, jadi kalau kata Prof. Muhammad, menulis itu berpikir, jadi sangat menyenangkan. Kebahagiaan itu dalam berbagi. Nah, oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya. Next. Lanjut. Nah, ini apakah Ibu Bapak berkenan menulis? Mari takarrub ilallah dengan menulis. Ada lagi kayaknya bagian berikutnya. Next. Oke, next. Nah, selamat menulis, selamat mendekatkan diri kepada Allah. Demikian Ibu Bapak jamaah Zoomiyah yang berbahagia. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Kami kembalikan waktunya kepada moderator Mas Irwan Rosadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Sri Lestari Linawati MSI yang telah memaparkan materi terkait dengan menulis untuk bertakarrub ilallah. Kemudian untuk selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab, monggo bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa matikan suara terlebih dahulu, kemudian bertanya kepada pemateri atau narasumber. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu bisa melalui room chat yang tersedia di kotak chat yang ada pada Zoom yang kita ikuti pada malam hari ini.
Monggo Bapak dan Ibu. Login. Di chat juga belum ada. Sambil menyapa jamaah dari luar Jogja, monggo silahkan gitu ya. Khawatirnya malah ada yang tidak terlalu paham bahasa Jawa. Silahkan Bapak dan Ibu yang mungkin dari luar Pulau Jawa juga boleh untuk bertanya. Untuk seluruh jamaah juga boleh untuk bertanya. Karena sekarang kita sudah berada dalam sesi diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf izin bertanya, boleh Ibu? Monggo Bu Ari. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Materinya sangat bagus. Ibu sudah memberikan beberapa contoh, beberapa motivasi juga. Saya salah satu penyintas COVID dan saya sudah di Unisa ini beberapa hari yang lalu. Insya Allah besok Rabu diizinkan untuk pulang. Semoga hasilnya negatif ya Bu ya. Nah, amin, di sini saya sudah mencoba untuk menuliskan semua kenangan selama di Unisa ini. Saya mencoba untuk mengikat kenangan indah ini agar tujuannya juga untuk mengedukasi teman-teman, keluarga, dan seterusnya. Nah, namun di sisi lain kadang saya itu merasa kurang semangat untuk nulis. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana ya biar saya itu bisa terus untuk meneruskan atau menyelesaikan tulisan saya, biar jadi sebuah tulisan yang setidaknya kalau dibaca orang tahu, oh COVID itu ternyata tidak menyeramkan yang seperti kita kira. Yang penting kan imun, kemudian keluarga sekitar, kemudian semangat dari orang-orang lain, ternyata membuat saya itu kemarin tidak terlalu down banget, dan alhamdulillah ini semakin membaik seperti itu. Sekian Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Mas Irwan? Langsung saja Ibu, monggo. Oke, ya terima kasih. Sebelumnya selamat malam Pak Gita dan Pranata. Terima kasih. Wah, ini ada suhunya ini. Wah, saya enggak ada apa-apanya nih bagi Pak Gita ini. Saya kecil aja ya. Ini Bu Ari. Jadi sebenarnya tadi terima kasih Bu Ari. Jadi Ibu sudah coba menulis ya. Untuk edukasi. Persoalannya adalah kok kurang semangat. Tadi sebenarnya saya itu membuat link ini biar bisa diisi agar ibu-ibu, bapak di sini semua semangat. Tapi ternyata terkunci, masih terkunci. Dan masalahnya saya tidak bisa ngutak-atik lagi kalau saya sedang ngisi begini karena yaitu tadi laptop saya nuwun sewu agak error, nanti kalau saya pindah ke lain hati ini bisa error, nanti bisa nutup mungkin. Jadi kayak saya gini, maksud saya menyediakan link itu mungkin nanti akan saya bagikan ke Bu Ratna ya, Bu Ratna Yunita melalui WA atau bagaimana. Saya ingin mengajak teman-teman semua, baik yang penyintas maupun yang tidak, gitu ya. Ingin mengajak teman-teman semua untuk menulis melalui form yang saya buat itu. Ya nanti bisa kita bikin buku. Misalnya kalau bukunya itu dibagikan gratis melalui PDF seperti Pak Devi ya, gitu ya. Nah, itu ini nanti cobalah ya, ini saya baca di chat, cuman saya nggak bisa membagikannya karena ini juga kalau mau di share itu ya ini ya ke PBMDY nanti juga saya bagikan. Begitu nggih Bu Ari. Tapi biasanya gini Bu, kalau semangat itu semangat turun, semangatnya kok kurang gitu kan, macam-macam ya. Kadang begini, orang nulis itu ketika kita maju agak mundur lagi gitu kan, kita berpikir
Masa cuman kayak gini aja ditulis, apakah ini memang bermanfaat buat orang lain? Leres mboten Bu? Benar nggak Bu Ari? Apakah Bu Ari juga merasakan begitu? Nggih, leres Ibu. Kadang saya tuh Nah, mikirnya ini penting nggak ya? Kalau menurut saya penting, tapi orang lain nggak tahu. Ya udah kayak gini Bu. Jadi kayak gini, menulis itu memang butuh keikhlasan dalam arti begini. Kalau kita tadi Bu Ari kan sudah niat nih. Saya mau menulis untuk memberikan edukasi kepada pembaca. Kalau mereka mengalami COVID, ya, mengalami terkonfirmasi, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia enggak, dia tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang terkonfirmasi positif. Kan begitu. Ya udah, ikhlaskan begitu aja. Nggak usah kita memikirkan hal lain lagi. Nanti orang lain gimana ya? Ntar dikatakan begini. Abaikan semua itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kalau belum keluar tulisannya itu kan memang ini ya, katanya masih mikir-mikir. Dulu saya juga begitu. Saya itu belajar menulis itu kan sejak Desember 2016 ya. Awalnya itu ya gembrotok gitu ya. Waduh, saya mau nulis apa ini? Kebetulan saya itu di-add di sebuah komunitas menulis oleh Prof. Muhammad. Ini kan saya nggak bisa mengelak itu ya, karena beliau adalah penguji saya gitu ya, dan beliau yang menyarankan agar tesis saya itu dibukukan gitu. Kemudian saya di-add itu kan saya, waduh, saya gemetar sekali, keluar sejagung-jagung gitu. Waduh, nanti pasti tulisanku jelek kayak gitu ya. Kayak gitu mau abaikan. Sementara memang abaikan dulu, tulis saja dulu. Karena kita nanti akan terus menyempurnakan diri. Nah, seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi pengalaman saya sampai detik ini seperti itu, Bu Ari. Jadi begini. Sebenarnya saya juga agak malu gitu ya, teman-teman. Kalau saya tadi menyampaikan itu semua, itu ya sebenarnya ya masih banyak hal yang saya inginkan dengan menulis. Saya ingin bisa menulis di jurnal gitu ya, mau yang lancar gitu ya, yang lancar banget ya gitu ya, bla 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 gitu, bisa menulis buku, bisa. Jadi agar kita itu bisa mengamalkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain, kan begitu? Setiap kita saya yakin ingin mewujudkan itu. Nah, yuk kita wujudkan. Nah, saya senangnya ikut kajian Prof. Irwan adalah beliau begini, menulis itu kita seolah seperti menyanyikan sebuah orkestra. Ya, orkestra. Jadi ada yang nadanya itu nada tinggi, nada sedang, nada rendah, kan ada toh? Nah, kalau kita ikut paduan suara kan ada suara 1, suara 2. Kebetulan kan dulu saya di Unisa saya ikut grup paduan suara, timnya dosen dan karyawan. Itu nyanyi Sewu Kudo itu kan kalau saya lakukan itu saya nyanyikan. Sewu kudo wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni. Nah, gitu. Gitu Bu Ari. Jadi ya kita terus berlatih aja. Bagikan niat itu ya udah niat. Kita bagikan. Nah, nanti insya Allah saya bagikan setelah acara ini. Nanti kan karena ini terkendala, saya tidak bisa menuliskan lewat ini ya. Sebenarnya tadi itu saya berharap bisa dibagikan linknya, ternyata tidak bisa dibuka, masih terkunci. Jadi mohon maaf. Nah, ini gitu. Ngoten nggih Bu Ari? Nggih. Ya. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Ibu Lina yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ari. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi, sebelum penutup. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, ini saya ingin mengulang kembali bahwa di kotak chat ini atau di room chat, Mbak Nita sudah share untuk nomor handphone yang bisa dihubungi melalui WA,
terkait dengan link yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Lina seperti itu. Bapak dan Ibu bisa menghubungi di nomor 087 838 858 381. Saya ulangi lagi di nomor 087 838 85 8381, yaitu kontak atas nama Mbak Ratna atau Mbak Tita seperti itu. Jadi bisa dihubungi nanti untuk mendapatkan linknya. Baik Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi boleh J untuk sebagai pertanyaan penutup malam ini. Monggo. Kalau ada. J, mau sharing pengalaman juga boleh. Jadi kita sama-sama. Monggo boleh. Ini ada Pak Isnawan juga. Sugeng dalu Pak Isnawan. Sugeng dalu Mbak. Alhamdulillah. Ya, ini nanti pengalaman jenengan itu ditunggu loh. Ya. Iya, ini MCCC juga baru launching buku ya. Oke. Ya, Reclaim Your Soul ya. Iya. Karena menulis pun nanti kita dapat berbagi kepada orang lain termasuk dengan pengalaman-pengalaman gitu. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu jamaah yang mungkin tentunya pengalaman dari masing-masing pasien gitu itu tentu punya pengalaman yang berbeda seperti itu dalam meregulasi dirinya, menangani emosinya atau hal-hal yang berkaitan gitu. Terutama ketika menjadi pasien COVID tentunya banyak hikmah yang dapat diambil, kemudian itu juga bisa di-share-kan seperti itu, di-share-kan kepada orang lain. Mungkin di sini ada juga Ibu jamaah yang sudah terkonfirmasi negatif, dulu pernah positif, kemudian sekarang negatif. Jika ingin menulis pun boleh, seperti tawaran dari Ibu Lina tadi, bahwa kita juga bisa untuk membuat buku seperti itu. Jadi pengajian pada malam hari ini sekaligus mengajak kita semuanya untuk menulis berbagai pengalaman. Jadi pengalaman yang sudah kita dapatkan, kita share kepada orang lain sehingga itu menjadi lebih manfaatnya lebih terasa, bisa menjadi media untuk merefleksikan diri juga begitu. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Bagi yang di luar Pulau Jawa, mungkin sekarang sudah pukul 21:56, tapi alhamdulillah dapat mengikuti hingga akhir, yang menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu jamaah punya semangat tinggi untuk belajar meskipun di masa pandemi saat ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Lestari Linawati, MSI, atas materi yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah dari Ibu Lina seperti itu. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini bersama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala